Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diatara Dewi dengan NIM 206048. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kurikulum menurut jenisnya, fungsi, dan komponen kurikulum. Kurikulum menurut jenisnya. Yang pertama, open kurikulum atau kurikulum terbuka, yakni guru atau pengajar memiliki kebebasan dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, closed kurikulum atau kurikulum tertutup, yakni kurikulum yang sudah ditetapkan secara pasti mengenai tujuan, materi, metode, serta evaluasinya sehingga guru hanya tinggal melaksanakannya saja. Yang ketiga, fluid kurikulum atau kurikulum terbimbing, yakni kurikulum yang setengah terbuka dan setengah tertutup. Dengan kata lain, rambu-rambu pengajar atau guru sudah ditentukan dalam kurikulum. Akan tetapi, guru masih tetap diberikan kemungkinan untuk mengembangkan lebih lanjut dalam teks. Fungsi kurikulum. Yang pertama, fungsi integrasi, yakni suatu alat pendidikan yang dapat menciptakan individu-individu yang utuh serta dapat diandalkan dan mampu berintegrasi di masyarakat umum. Yang kedua, fungsi penyesuaian, yakni suatu kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan yang dinamis. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi diferensiasi, yakni suatu alat yang dapat memberikan pelayanan terhadap perbedaan-perbedaan pada setiap murid yang mesti dihargai dan dilayani. Fungsi yang keempat yaitu fungsi persiapan, yakni suatu alat pendidikan yang dapat mempersiapkan para siswa ke jenjang pendidikan berikutnya dan juga dapat mempersiapkan diri agar dapat hidup dalam masyarakat. Fungsi yang kelima, fungsi pemilihan, yakni adanya suatu kesempatan bagi para siswa untuk memilih program belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang keenam, fungsi diagnostik, yakni sebagai alat pendidikan yang dapat memahami serta mengarahkan potensi para siswa dan dapat memahami kelemahan dirinya serta memperbaikinya. Yang ketiga, komponen-komponen kurikulum. Yang pertama, tujuan, yakni tujuan yang berkaitan dengan hasil yang diharapkan dari suatu proses pembelajaran, seperti kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, keterampilan, dan lain sebagainya. Yang kedua, isi atau materi, yakni berhubungan dengan berbagai macam aspek termasuk materi pelajaran atau kegiatan peserta didik yang terarah dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang ketiga, strategi pelaksanaan, yakni berkaitan erat dengan metode, pendekatan, dan peralatan yang digunakan dalam proses pelaksanaan kurikulum, supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Yang keempat, evaluasi, yakni berhubungan dengan proses penilaian terhadap tingkat ketercapaian, tujuan, dan efektivitas suatu kurikulum dalam proses pembelajaran, sehingga evaluasi ini dapat ditentukan apakah kurikulum ini dapat dipertahankan atau tidak, atau bahkan dapat diperbaiki lagi agar menjadi lebih baik. Itu dia presentasi saya mengenai pengertian kurikulum menurut jenisnya, fungsi, dan kompetensi kurikulum. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.